Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 40. Pada hari itu menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus, serta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Ia pun bangun, membentak angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Demikianlah Injil Tuhan. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dari perikop yang kita dengarkan tadi, di ayat yang terakhir dikatakan mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah mereka ini? Mereka tidak lain adalah para murid Yesus sendiri, orang-orang pilihan Tuhan sendiri. Bahkan kalau kita membaca di perikop sebelumnya, di sana diceritakan para murid ini baru saja menerima pengajaran dari Tuhan Yesus sendiri. Bahkan mereka mendapatkan pengajaran yang khusus dari Tuhan Yesus. Dan setelah seharian mendapatkan pengajaran, Yesus mengajak mereka sore harinya untuk bertolak ke seberang. Dan di tengah perjalanan ternyata turunlah badai tofan yang begitu dahsyat, sehingga para murid menjadi panik, menjadi ketakutan. Saudara-saudari dikasihi Tuhan, siapakah para murid ini? Mereka dulunya, sebagian dari mereka adalah nelayan-nelayan. Ada Petrus dan Andreas, ada Yakobus dan Yohanes. Mereka adalah nelayan-nelayan yang sudah terbiasa menghadapi badai dan tofan. Namun rupanya malam hari itu badai tofan datang begitu besar sehingga air memasuki perahu mereka. Mereka begitu panik dan membangunkan Yesus yang sedang tidur. Saudara, mengapa Yesus tertidur dan membiarkan para murid menjadi panik dan ketakutan? Itulah yang menjadi renungan kita pada kesempatan ini. Yang pertama, Yesus ingin para murid untuk mengenal ajarannya. Bukan hanya tahu teori, tapi sungguh-sungguh menghidupi Injil, menghidupi firman. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang dapat nantinya menjadi saksi-saksi yang dapat diandalkan. Yang kedua, Yesus juga ingin para murid mengenal siapa dirinya. Dari perikop tadi kita membaca mereka memanggil Yesus dengan sebutan guru. Jadi mereka belum sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus. Maka Yesus izinkan untuk melihat kasih dan kuasanya. Mereka juga mengatakan, "Guru, engkau tidak peduli kami binasa." Sekali lagi kata-kata ini menunjukkan bahwa mereka belum sungguh-sungguh mengenal bahwa Yesus adalah Putra Allah. Dia adalah Allah sendiri yang datang ke dunia ini. Allah yang peduli kepada manusia yang dikasihinya. Kalau kita ingat bagaimana Allah juga peduli kepada bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Saat itu kalau kita baca di dalam kitab Keluaran bab 14 ayat yang ke-10. Pada saat itu mereka dikejar oleh tentara Fir'aun. Dan di hadapan mereka sudah ada Laut Merah. Dengan kata lain mereka tidak ada jalan keluar. Mereka sudah terhimpit. Dan pada saat itu Allah
meminta Musa untuk mengulurkan tongkatnya, dan pada saat itu juga laut terbelah dan bangsa Israel dapat berjalan di atas laut yang kering. Itulah Allah kita, Allah yang peduli terhadap kita. Nah, saudara yang terkasih, demikian juga yang terjadi dengan para murid di perahu itu. Mereka membangunkan Yesus, dan Yesus bangun dan menghardik taufan itu dan berkata, diam dan tenanglah. Seketika itu juga laut menjadi tenang. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah itu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan Yesus ini juga ditujukan kepada saudara dan saya. Terkadang Tuhan izinkan dalam hidup kita mengalami badai dan gelombang. Namun kita tidak perlu takut. Saya teringat pengalaman saya ketika pertama-tama kali menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Yesus. Pada saat tahun 95, saya mengikuti trainers course untuk menjadi pengajar evangelisasi. Baru beberapa minggu saya mengikutinya, anak saya yang pertama, saat itu baru duduk di kelas 6 SD, dia pulang sekolah perutnya sakit sekali. Saya bawa ke UGD, sakitnya tidak diketemukan. Ya, sudah di USG, di ronsen dan sebagainya, tidak diketemukan apa penyakitnya. Pada hari yang ke-6, ketika saya pulang dari Shekinah, dia mengatakan kepada saya, Pak, rasanya aku udah gak kuat lagi. Ketika saya mendengar kata-kata itu, saya begitu panik, saya begitu takut. Ya. Saya takut kehilangan anak saya, dan saya menangis, saya teriak kepada Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup saya. Dan malam harinya, saya masih membaca kitab suci, dan di situ Tuhan berbicara ketika saya membaca ayat, Allah tengah menegur bangsa Israel. Sungguh mereka bangsa yang tegar tengkuk. Saat itu seakan-akan Tuhan berkata kepada saya, sungguh engkau orang yang tegar tengkuk. Maka malam itu juga saya bertobat, saya minta ampun sama Tuhan, dan saya percayakan anak saya kepada Tuhan. Esok harinya dioperasi, ternyata usus buntu anak saya itu udah pecah. Ya, sudah beberapa hari tanah sudah ada di sekitar ususnya. Setelah operasi selama 4 jam, dokter mengatakan, sungguh luar biasa daya tahan anak ini. Biasanya kalau udah pecah seperti ini, tidak mungkin dapat tertolong. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah Allah kita. Terkadang Tuhan izinkan kita melihat kasih dan kuasa-Nya lewat pengalaman-pengalaman yang kurang mengenakan. Maka saat ini, kalau saudara-saudara yang dikasihi Tuhan mengalami badai dalam hidup saudara, mungkin ada anggota saudara yang sedang sakit. Mungkin saat ini bisnis saudara tengah terkena badai, atau pekerjaan saudara. Jangan takut. Kita percaya Allah kita adalah Allah yang peduli, Allah yang penuh kuasa. Dia sanggup untuk mengatasi setiap masalah persoalan saudara dan saya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang amat baik, kami mengucap syukur Tuhan, kalau Engkau telah memilih kami menjadi murid-murid-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau. Tuhan tambah-tambahkanlah iman kami, agar semakin hari kami semakin percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup untuk mengatasi badai dan gelombang di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau percayakan hidup kami, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.